Halo, selamat siang untuk kita semua. Saya Saudara Rocky Pasaribu, seorang Kapusin. Dan kita sekarang berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Kita tentu menyadari apa yang terjadi di negara bahkan di dunia saat ini. Mewabahnya virus corona sungguh mencemaskan banyak orang, sehingga gereja, pemerintah membuat suatu langkah antisipatif untuk mengantisipasi mewabahnya virus corona ini. Nah, Gereja Katolik sendiri sungguh mendukung apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan lockdown sungguh ditaati gereja demi kebaikan bersama. Apa yang dilakukan gereja untuk mendukung keputusan pemerintah? Gereja Katolik, dan saya kira di seluruh Indonesia, menonaktifkan segala tindakan-tindakan gerejawi guna kebaikan bersama. Karena virus corona menyebar dari manusia ke manusia. Dalam video kali ini, saya lebih menyoroti sedikit fenomena dalam gereja Katolik di Indonesia. Tentu kita semua, saya kira para saudara-saudari yang melihat video ini, pernah melihat yang namanya misa online. Entah itu Natal Akbar, kita lihat di televisi atau di YouTube live, atau juga tahbisan uskup dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan misa online, tahbisan uskup atau Natal Akbar itu dengan misa online yang sekarang ialah kehadiran umat, partisipasi umat dalam perayaan itu akan oleh pemimpin Ekaristi dan beberapa petugas, sedangkan umat tidak ada hadir secara fisik dalam perayaan itu. Ini yang mau saya katekesikan kepada para saudara-saudari sekalian. Tapi sebelum itu, mungkin saudara-saudari bisa melihat saya sekarang berada di mana. Saya tidak berada di dalam ruangan karena saya juga ikut lockdown. Jadi saya mengasingkan diri ke tengah hutan. Dan di tengah hutan ini saya membagikan katekese kepada para saudara-saudari. Jadi kalau ada nanti suara-suara yang agak aneh, suara-suara hewan yang sungguh mengganggu, kita nikmati saja. Oke. Hakikat perayaan liturgi, khususnya Ekaristi, bersifat komunal. Perayaan yang melibatkan keikutsertaan umat beriman. Di dalam perayaan Ekaristi, memuncak tindakan Allah yang menguduskan dunia dalam diri Yesus Kristus. Dan dalam perayaan Ekaristi pula, penghormatan yang diberikan manusia kepada Allah dan Yesus dalam Roh Kudus dinyatakan. Ekaristi dirayakan dalam perhimpunan umat beriman, di mana gereja dinyatakan secara kelihatan. Tapi melihat kenyataan saat ini, kok Ekaristi dirayakan secara online? Di sana tidak ada umat beriman hadir secara fisik. Tidak ada unsur komunal. Karena partisipasi umat tidak ada. Hanya pemimpin dan beberapa petugas saja. Berarti kalau seperti itu, perayaan Ekaristi tidak sah. Masa pastor merayakan hanya dengan beberapa petugas saja? Bahkan dalam Konsili Vatikan kedua dikatakan, gereja berusaha supaya umat beriman menghadiri misteri iman. Jangan sampai orang luar atau penonton bisu.
melainkan supaya upacara dan doa-doa memahami misteri itu dengan baik dan ikut serta penuh hikmat dan secara aktif. Lah, dalam hal ini kita hanya penonton saja, sehingga ada kesan Ekaristi tidak lagi perayaan agung, tidak lagi perayaan sakral, melainkan ada kesan bermain-main, ada unsur profan di dalamnya. Atau ada beranggapan bahwa sama saja rasanya seperti menonton YouTube. Tapi, sungguhkah demikian? Apakah perayaan Ekaristi online mengurangi esensi misteri agung itu? Di sini kita perlu melingkari dan fokus kepada kata aktif. Konsili Vatikan II menggarisbawahi keaktifan umat beriman dalam perayaan Ekaristi karena berkaca dari pengalaman dan sejarah. Mari kita melihat sebentar sedikit konsep perayaan Ekaristi dalam Konsili Trente. Dalam Konsili Trente menyangkut perayaan Ekaristi, partisipasi aktif umat tidak terlalu menonjol. Imam memonopoli jalannya perayaan itu, sedangkan keaktifan umat hanya berlaku dalam ritus tertentu saja. Paradigma inilah yang hendak diubah Konsili Vatikan II. Gereja mengharapkan bahwa seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi harus ambil bagian. Bahkan, Konsili Vatikan II membuat sebuah terjangan baru dengan melibatkan umat beriman awam mengambil bagian dalam perayaan itu. Misalnya sebagai petugas, lektor, dirijen, pembawa lagu, misdinar, dan juga bahkan ada semacam sekelompok anggota KOR untuk semakin memeriahkan perayaan karya keselamatan itu. Nah, bagaimana dengan keaktifan umat dalam misa online? Menyangkut hal ini saya membuat satu contoh. Tentu para saudara-saudari pernah mengikuti misa tahbisan di sebuah gereja. Kita andaikan bangunan gereja ini tidak terlalu besar, sedangkan umat yang hadir begitu banyak, bahkan membludak. Dengan itu, gereja yang tidak terlalu besar ini tidak mampu menampung kehadiran umat yang banyak. Maka keputusan terakhir, di luar gereja didirikan semacam tenda, tempat umat untuk menyaksikan perayaan itu. Nah, karena berada di luar, umat tentu tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam gereja. Umat tidak dapat menyaksikan secara langsung ritus tahbisan itu. Maka solusinya ialah menempatkan LCD atau semacam layar televisi di luar gedung gereja, agar umat di luar dapat menyaksikan perayaan yang terjadi di dalam gereja. Lalu, apakah umat di luar tidak berpartisipasi dalam perayaan itu? Siapa bilang? Ketika ada tindakan berdiri, mereka juga ikut berdiri. Ketika bernyanyi, mereka juga ikut bernyanyi dengan semarak. Ketika sabda dibacakan dan homili, mereka juga aktif mendengarkan. Hal senada juga terjadi saat ini. Memang secara fisik kita tidak dapat hadir dalam perayaan itu. Kita dapat memakluminya melihat situasi Indonesia saat ini.
kita dihimbau untuk menjaga jarak, bahkan tidak bersentuhan dengan orang luar demi menjaga kenyamanan dan merebaknya virus corona. Kendati demikian, keaktifan itu masih dipelihara ketika mengikuti perayaan itu dari rumah. Ketika ada lagu syukur, mari kita juga ikut bernyanyi, walaupun dengan rasa dan warna berbeda. Karena tidak sama rasanya menyanyikan lagu-lagu rohani dari puji syukur, mada bakti atau dari buku yang lain di gereja dan di rumah. Pasti berbeda rasanya. Ketika sabda dibacakan dan homili, kita aktif mendengarkan. Walaupun lucu dan geli rasanya melihat seorang imam berkhotbah mengatakan saudara-saudari, sedangkan di hadapannya umat tidak ada. Lucu rasanya ketika imam mengatakan berdirilah saudara-saudari, bangkitlah saudara-saudari, sedangkan tempat duduk kosong. Tapi tidak apa-apa, itu bukan masalah. Hanya keadaanlah yang menuntut demikian. Kita bersabar. Dengan ini saya hendak menyatakan bahwa makna esensial perayaan itu tetap ada, agung dan misteri. Hanya saja kita tidak dapat menerima tubuh Kristus karena virus corona yang mulai mewabah dan perlu dihindari saat ini. Ini yang menjadi penghalang. Maka melihat kenyataan ini, perayaan Ekaristi yang dirayakan pastor dan beberapa petugas sudah mewakili segenap umat beriman. Kita tidak perlu berkecil hati. Ya, tidak dapat merayakan Ekaristi, tidak dapat hadir dalam perayaan misteri agung. Sedih rasanya, kecil hati, ada yang kurang. Kita tidak perlu larut dalam perayaan itu. Mari kita menyadari bahwa kehadiran pastor dan beberapa petugas saja dalam perayaan itu sudah mewakili diriku di dalam perayaan itu. Dan untuk meneguhkan tindakan otoritas gereja saat ini, Konsili Vatikan II menandaskan bahwa sarana-sarana upacara suci melalui radio dan televisi, terutama itu meliput perayaan Ekaristi, hendaklah berlangsung dengan bijak dan penuh hormat di bawah bimbingan dan tanggung jawab seorang ahli yang diunjuk para uskup untuk tugas itu. Terima kasih para saudara-saudari atas partisipasi kita dalam menyaksikan video ini, tidak hanya dalam perayaan Ekaristi. Kalau saudara-saudari mendengar suara yang begitu ribut, itu tidak suara saya. Itu hanya suara yang mendukung video ini. Maka tidak hanya mereka, dukung juga video ini dengan like, share. Bila bermurah hati, subscribe video ini. Sehingga saya semakin bersemangat untuk menambah wawasan kita mengenai pengetahuan iman gereja Katolik, dan kita semakin kaya serta penghayatan kita semakin intim dengan Allah. Sekian dari saya, Pace Ebene.